saya itu nikah lagi yang kedua. Yang saya nikah itu adalah Happy Asmara. Bagaimana ketika nanti saya menikah dengan Happy Asmara itu apa? Menjadikan minat setelah ngaji Quran gitu orkesan gitu loh. Karena kita harus sadar seperti itu. Nah, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita bisa kembali bertemu masih dalam PDKT Podcast Dakwah Kemenak Trenggalek. Terutama kami sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim. Semoga ibadah Ramadan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa yang berbahagia, hari ini kita kedatangan satu narasumber yang luar biasa. Beliau salah satu penyuluh yang banyak menunaikan prestasi, banyak memperoleh prestasi dari berbagai ajang. Salah satu penyuluh terbaik yang dimiliki oleh Kemenak Trenggalek. Gitu ya Gus? Iya siap. Beliau adalah Gus Muhammad Hamam Nasiruddin. Selain sebagai penyuluh, beliau juga sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Durenan Trenggalek. Salah satu prestasi yang membanggakan bagi kita semua adalah kemarin beliau mendapatkan juara 1 gitu. Lomba MTQ Korpri untuk mengangkat Kabupaten kita Trenggalek provinsi nasional. Betul. Jadi prestasi itu yang sekiranya membanggakan bagi kita semua, terutama di Kemenak Trenggalek, karena Gus Hamam tadi berangkat dari penyuluhnya, gitu ya. Oke. Mungkin bisa cerita kepada kita semua, Gus Hamam. Jadi jenengan kan banyak menorehkan prestasi dalam bidang MTQ. Kira-kira sharing ilmu apa yang mungkin bisa jenengan berikan ke kita? Karena kita itu ya pengen sebetulnya punya prestasi, punya torehan yang positif, terutama dalam bidang Quran. Ini kan sesuatu yang istimewa. Yang penting deras kalau seperti itu ya. Ya sebenarnya gini, di dalam dunia MTQ itu kalau kita pelajari memang ada istilah bakat ya. Bakat. Jadi sebagaimanapun orang-orang itu menginginkan demikian, juara atau apalah itu tergantung daripada bakat daripada orang tersebut. Karena Allah itu menciptakan manusia itu kan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Sebenarnya kadang kalau dipaksa seperti itu ya gimana ya, kayak nanti tidak kuat malahan seperti itu Mas. Jadi memang kalau di MTQ Korpri, karena ya saya mengikuti MTQ itu banyak, dari MTQ yang asli, artinya MTQ yang miliknya pemerintah, dan satunya itu MTQ Korpri yang miliknya SN, seperti itu ada dua niku. Niku tingkat kesulitannya sebenarnya ya sulit daripada MTQ yang milik pemerintah, karena di situ kita dituntut untuk selalu membaca Al-Quran itu dengan tartil, Mas. Kalau tidak demikian nanti pasti akan panjang pendeknya itu ada kurang, ya. Termasuk di situ ada gunahnya yang kurang, dan itu menjadi sebuah kesalahan fatal bagi juri. Nah, hal itu sebenarnya sangat sangat sulit kalau kita itu tidak membiasakan diri untuk deres dengan cara yang benar gitu. Ya kita tahulah, kita itu kan hidup di masyarakat kadang ya semaan seperti itu. Tidak semuanya itu orang yang semaan-semaan tidak seperti itu. Ya kita bolehlah mengambil Al-Quran itu dalam sisi keberkahannya, karena di situ Quran itu dibagi bacaannya menjadi 3. Satu itu adalah hadar, itu bacaan yang cepat. Semisal contoh Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan, itu bacaan hadar. Yang kedua itu ada bacaan tadwir. Berarti agak pelan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an
khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Ya. Kalau yang ini tartil ini lebih pelan lagi gitu. Lebih pelan lagi. Lebih pelan lagi. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Seperti itu. Nah, jadi dari ketiga bacaan itu kalau nanti kita niku membiasakan diri dengan bacaan hazar, maka tidak akan bacaan cepat itu kita tidak akan nutut. Kalau ikut bahasanya apa ya? Nutut itu ya itu. Bahasanya nutut itu tidak akan bisa untuk mencapai standar daripada bacaan MTQ itu sendiri, yang mana itu adalah miliknya pemerintah. Kalau MTQ itu lebih cenderung ke yang MTQ itu 30 juz Mas, 30 juz. Jadi saya ikut lomba cabang MHQ 30 juz dan tafsir bahasa Indonesia. Maksudnya dari yang 3 model bacaan tadi? Oh, itu yang tadwir ataupun yang tartil. Itu yang tadwir ataupun yang tartil. Karena walaupun saya kurang tahu konsep daripada juri ya, itu ada yang bacaannya itu tadwir, mereka bisa dapat juara. Berarti kan di situ masuk di dalam apa? Standar daripada MTQ itu sendiri gitu. Biasanya juri itu kan punya kriteria atau cara pandang masing-masing gitu. Cara pandang, ya betul seperti itu. Tapi enggak Mas. Juri itu nanti ada kesesuaian karena ada diklatnya. Diklat juri. Jadi ibaratnya ada juknisnya, ada juri, ya. Gitu. Seperti itu. Yang nantinya ketika nanti salah satu juri itu ada yang teledor, yang lainnya itu insya Allah tidak ada yang teledor. Karena setiap lomba itu jurinya ada 9. Ada 9. Satu penampilan jurinya 9. Dan itu yang MTQ ya, itu yang MTQ pemerintah. Kalau yang MTQ Korpri kemarin itu saya ikut lomba Anissa cuma Mas. Jadi cuma 1 surat. Kalau MTQ Korpri itu kan cuma surat Anissa Mas ya. Jadi itu lebih longgar. Ya kita tahulah kita itu ASN, banyak pekerjaan, banyak tugas itu ya. Kayak apa yang diinstruksikan juragan kita Neng Atik Lumatul Haura itu. Ya, Haura itu artinya bidadari ya. Tadi malam saya itu baca kitab Tambiul Ghafilin. Haura itu terbuat seorang bidadari yang terbuat dari ambar. Ambar itu sejenis kayak minyak yang berkualitas tinggi gitu loh. Wow. Itu sampai bidadari yang lain itu memujanya itu luar biasa. Itu nanti akan bidadari grade A gitu. Grade A lah itu deh. Ya seperti itu. Ya itu kan sering memberikan saya instruksi. Itu seringan saja Mas ya. Ya itu memberikan saya instruksi seperti itu kan banyak tugas kita. Ya, jadi sebenarnya kita sama. Jadi karena ASN seperti itu, standarisasinya untuk MTQ pun juga sangat rendah. Itu surat atau bagiannya kan gini kan, ada surat Al-Baqarah sendiri atau surat Ali Imran gitu. Seperti itu. Tapi kalau kita penasaran Gus. Ketika jenengan itu ikut MTQ gitu ya. Kira-kira ada enggak momen-momen yang kayak di luar dugaan, terus momen ada. Ini kok ngene gitu ibaratnya. Itu gimana? Gini, kemarin saya itu nilainya sama. Dari yang nomor 3, saya nomor 3 penyisian dan juga nomor 4. Itu nilainya sama blok, tapi saya menang di tajwid. Tatkala suatu penilaian itu satu, kalau tafsir Indo itu tafsirnya dahulu, kemudian tahfidz, kemudian tajwid, kemudian fashohah 4. Lah, saya itu yang tajwidnya unggul, tapi fashohahnya kurang. Lah dia itu namanya Anfaul Ulum ya, itu dari perwakilan Lamongan kalau nggak salah itu. Nah itu tajwidnya rendah tapi fashohahnya sama gitu. Maksudnya yang lebih tinggi fashohahnya. Nah itu tidak terduga sekali, ternyata kebijakan daripada Dewan Juri itu lebih memenangkan tajwidnya, sehingga saya bisa juara 2 karena setelah penyisian itu selesai baru di situ kan final. Lah, itu yang MTQ pemerintah. Yang bukan pemerintah betul yang pemerintah. Karena itu 30 juz Mas. Jadi itu lebih berat, kalau istilahnya itu lebih berat gitu. Jadi ceritanya gini, MTQ itu saya tidak semerta-merta ikut MTQ tidak. Tapi dulu itu ya karena adik saya itu ikut MTQ, akhirnya saya ikut MTQ gitu loh ceritanya. Iya, ceritanya gitu.
termotivasi dari adik saya sendiri malah. Loh, Ini yang Gus, yang mungkin pengen dicontoh oleh ya teman-teman gitu ya, terutama generasi muda. Jenengan kan sekeluarga itu kan terkenal dengan prestasi di MTQ-nya. Itu kira-kira tips-tips yang bisa dibagikan untuk ya kita lah, untuk generasi muda terutama itu gimana? Wah itu berat Mas. Kayaknya itu nggak berat. Disemangati lah. Ya gimana ya, kami itu lahir dari keluarga yang orang tua kami juga tidak hafal Quran. Tapi apa ya, salah satu pesan yang selalu saya ingat dari orang tua saya, kalau sampean pengen punya derajat itu jangan sampai kalian itu memakan harta yang haram. Ya, Itu termasuk pesan-pesan hikmah yang banyak saya terima dari orang tua itu, tetap menjaga hati dan juga menjaga kestabilan, karena bagaimanapun derajat itu milik Allah. Terus amalan juga Mas, amalan dari saya sama adik-adik saya semuanya dikasih amalan membaca Fatihah 100 kali setiap hari. Itu kepada kakek-kakek kami. Orang tua saya itu sangat memegang teguh dengan dawuh-dawuh orang tua dahulu. Siapa orang yang tahu nasab 7 dan itu dibacakan Fatihah 100 kali, itu tidak ada suatu cita-cita yang tidak hasil. Andai kata tidak hasil, akan diganti dengan pencapaian yang lain. Ini bisa jadi ijazah untuk kita semua. Wah, bisa. Ijazah ammah ya, seperti itu. Karena ijazah itu juga dari Kiai Hamid Pasuruan gitu loh. Jadi orang-orang besar semuanya mengamalkan itu. Itu yang selalu dipegang sama orang tua saya. Makanya banyak para alim ulama itu kan mencari silsilah ke atas gitu. Iya, betul. Mungkin salah satu tujuannya ya untuk itu bukan untuk kebanggaan ya. Maaf, sekarang itu sedang terjadi konflik urusan nasab seperti itu. Bukan seperti itu, tapi memang kualitas diri. Bagaimanapun itu orang yang gagah itu adalah orang yang berdiri di atas kaki sendiri. Seperti itu. Betul sekali. Ya, ada sebuah dawuh yang mengatakan laisal fata mayyaqulu hadza abi walakinnal fata mayyaquluha anadza. Bahasanya seperti itu ya, Mas. Ya. Jadi bukan seorang pemuda ketika mengandalkan orang tuanya, ya itu seperti Neng Ati itu juga Neng besar itu. Artinya walaupun secara pangkat itu lebih tinggi dari saya, dia juga Neng besar. Tapi berdiri di atas kaki. Nah, itu loh, kemandirian seperti itu yang perlu untuk yang luar biasa. Oke. Mungkin ini menjadi wawasan penting bagi kita semua. Sekaligus tadi ada ijazah ammah gitu. Iya, ijazah ammah. Insya Allah bisa dipraktikkan gitu. Iya, betul. Kembali ke tema kita, Gus. Jadi kita hari ini kan berbicara mengenai bagaimana mengembangkan Al-Qur'an standar MTQ gitu. Iya. Dengan sebagai praktisi MTQ yang sudah malang melintang, kan istilahnya bisa menjadi apa ya? Kayak semacam trendsetter lah, menjadi rujukan bagi kita semua. Nah, kalau di wilayah MTQ itu pengembangan Al-Qur'an itu seperti apa? Gini, MTQ itu kan cabangnya banyak. Saya yang kebagian MHQ-nya. Nanti juga ada tilawah, juga ada kaligrafi dan Aisan. Ya, jadi mengenai tentang tarawih itu makmumnya bukan masyarakat, Mas. Jadi kalau masyarakat ya langsung bubar. Kita tahu masyarakat kita kan suka yang cepet-cepet tapi pahalanya besar. Itu sampai viral itu kan kulhuwaile, sowen gitu kan. Hal yang demikian ini terjadi di masyarakat. Jadi mereka itu menginginkan pahala yang besar dengan cara yang mudah. Itu kan manusiawi banget. Nah, tapi kalau seperti itu diterapkan di pondok kami yang basicnya itu adalah tahfidz, ya itu akan menjadi ya tidak asik gitu. Biasanya kalau yang imamin seperti itu kan abah ya, karena memang di pondok saya itu ada 4 jadwal tarawih gitu. Oh gitu ya? Iya. Satu malam itu? Satu malam. Jadwal tarawih dengan masyarakat itu diimami abah, putra saya, putri, adik saya 2. Itu punya tempat sendiri-sendiri. Kan bahasanya seperti itu. Itu urutannya gimana Gus itu? Ya bareng-bareng. Bareng. Nggih. Cuma tempatnya beda. Tempatnya beda. Bareng tapi tempatnya beda. Otomatis kan yang paling cepat kan yang Al-Hakumut itu kan ya biasa ya. Kita tahu ya. Al-Hakumut. Itu bayangkan gimana ketika bilang Shallu alaihi gitu ya. Betapa iya, hebohnya itu. Heboh sekali itu.
Ya gitu Mas Habib. Ya seperti itulah. Oke, oke. Oke. Ya, pemirsa, jadi luar biasa tadi yang disampaikan oleh Gus Jamal. Monggo kalau ada yang mau memberikan pertanyaan atau saran atau masukan bisa kirim langsung ke chat di kolom YouTube. Siap, siap. Satu lagi Gus, Ya. jadi gini, masyarakat itu kan ketika mendengarkan lantunan Al-Quran, apalagi dengan cara yang merdu itu kan sangat terketuk hatinya. Bayangkan ketika dalam posisi yang mungkin lagi resah, lagi galau, lagi gimana, itu kan ketika mendengarkan Al-Quran, apalagi dengan suara yang merdu, dengan tampilan yang bagus, itu kan bisa meneduhkan hati. Selain itu yang perlu kami tanyakan itu gini, Ya. di era yang modern ini itu kan kadang kita sibuk dengan urusan-urusan yang sifatnya ya formalitas, Iya, iya. duniawi, Iya, iya. apalagi generasi muda itu kan digoda dengan berbagai macam godaan, Iya. HP, pergaulan dan sebagainya. Cara kita untuk menumbuhkan cinta kepada Al-Quran kepada masyarakat semua itu khususnya generasi muda itu seperti apa? Kalau dalam perspektif global Al-Quran, memang innal huda hudallah, Ya. atau inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya ya hidayah itu sebenarnya yang milik Allah. Biasanya kita itu kan apa, yang semangat ngaji Quran itu kan yang sudah lanjut usia itu Mas ya. Itu kan ya ini masyarakat kita lah, kita sadar seperti itu. Dan untuk kalau yang muda-muda biasanya mereka minat ketertarikannya tidak di situ. Mereka lebih cenderung kepada ya olahraga, ya yang bersifat umum lah semuanya. Yang kaitan keagamaan itu justru malah kurang seperti itu. Kalau di situ kita secara spesifik itu kita hanya memberikan sebuah apa ya, motivasi-motivasi Mas untuk membumikan seperti itu. Karena bagaimanapun itu Al-Quran Mas, Al-Quran itu adalah sesuatu yang dekat dengan Allah tapi jauh dari nafsu. Artinya keinginan nafsu itu pasti kan wah seperti itu. Yang hafal Quran saja Mas kadang ada malesnya, apalagi yang nggak hafal gitu. Ya. Padahal itu hukumnya wajib untuk menjaga seperti itu. Hukumnya wajib. Jadi setelah kita hafal kita itu wajib untuk menjaga seperti itu. Karena ada dawuh, wa man a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini oleh kiai saya, Kiai Nurul Huda Jazuli dulu pada waktu mengisi di Pondok Melis, ya pondoknya Mbah Zaini, yaitu tetangganya Neng Ati Lumatul Haura itu tadi ya. Itu dan saya itu gimana gitu ketika memanggil namanya itu wah Ingat bidadari. ya Haura bidadari seperti itu. Nah, ya seperti itu ya. Itu tadi ya wujud selingan yang berbau apa ya? Berbau ya apresiasi. Seperti itu. Jadi a'radu 'an dzikri itu orang yang punya Quran 30 juz tapi lupa. Dilupakan karena kurang deres. Lah, kita saja itu apa ya, yang hafal itu kadang ya awang-awangan seperti itu, apalagi yang tidak. Jadi ya memang kita itu harus bisa menyisipkan. Sampai saya itu juga punya konsep. Gimana? Konsep saya itu nikah lagi yang kedua. Yang saya nikah itu adalah happy asmara. Bagaimana ketika nanti saya menikah dengan happy asmara itu apa? Menjadikan minat setelah ngaji Quran gitu orkesan gitu loh. Karena kita harus sadar seperti itu. Nah, itu berarti kan ada perpaduan antara ilmu ya tambah seneng gitu. Ya, ilmu dengan kesenangan. Karena apa ya? Nafsu itu perlu untuk dipancing kadang kadang. Ya karena menanti happy asmara untuk tampil nyanyi sebagai istri saya kedua. Nah, itu kan apa? Kita ngaji dulu, semaan dulu, setelah itu apa? Kita khotaman dahulu gitu loh. Harus ada wujud menariknya seperti itu. Itu ya kalau kita runut ke sejarah kan mengimplementasikan dakwahnya para wali dulu. Para wali songo, kita harus menyadari ya, viralnya Gus Ikdam itu sekali lagi bukan karena kealiman dan ketinggian daripada ilmu. Mungkin ini
Ini sudah lama ya Gus ya? Kok Ya sudah lama nggak sampai terasa berapa menit ini? Iya. Mungkin saking enaknya gitu. Iya kita. Jadi kan Gus, untuk closing gitu ya, Ya. kita mohon sedikit istilahnya apa ya? Lantunan ayat-ayat Al-Quran supaya pertama kita semakin cinta kepada Al-Quran itu, kemudian ya bisa menenteramkan hati kita ya. Iya. Ya. Sebelum ditutup Sebelum mohon ditutup. itulah gitu, untuk kita Iya. semua. Nanti saya akan bacakan surat Al-A'la saja ya. Nanti Monggo. orang yang hafal itu juga takut salah. Seperti itu. Ya jujur, pasti jujur. Oke, siap. Selancar-lancarnya orang itu ada lisan yang kepleset biasanya seperti itu. Betul sekali. Nah ini saya ambil dari lagu Soba untuk surat Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Gus Ya, Mas atas Habib. waktunya pada hari ini. Hari ini Kita ya, semua bersyukur kedatangan jenengan di PDKT Alhamdulillah. Podcast Dakwah. Semoga semakin berkembang PDKT dan semakin membumi diminati masyarakat sebagai sebagai fasilitas masyarakat untuk mencari ilmu. Siap. Kapan-kapan kesini lagi. Oh Kita siap. ngobrol dengan santai tapi berisi. Iya, yang penting amplopnya cocok lah. Iya. Itu bagiannya tadi. Bagiannya tadi. Iya, siap. Iya. Baik, para pemirsa PDKT, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan banyak ilmu yang luar biasa dari beliau Gus Muhammad Hamam Nasiruddin, terutama ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan berkahnya Al-Quran senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin. Kita semua oleh Allah ditakdirkan menjadi generasi-generasi yang cinta kepada Al-Quran. Amin. Kami kira itu untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.